Shalom, selamat siang Bapak Ibu Saudara. Shalom. Yang kabarnya baik, sukacita, lambaikan tangan, katakan. Bapak Ibu, saya ingin Bapak Ibu menyapa depan, belakang, kanan, kirinya. Karena mungkin ada di antara kita yang baru ketemu di hari Minggu ini. Coba lihat kanan kirinya. Ya kan? Yang punya beban wajib tersenyum, yang punya masalah wajib tersenyum, amin? Ya. Baik Bapak Ibu, diinfokan bagi Bapak Ibu yang memiliki handphone untuk terlebih dahulu menonaktifkan supaya ibadah kita berjalan sesuai dengan rencana Tuhan. Terima kasih Bapak Ibu sudah menonaktifkan handphonenya. Dan kita akan memulai ibadah kita. Doa pembukaan saya serahkan kepada Bapak Titus Handoko dengan hormat. Mari Bapak, saudara kasih, kita satukan hati menjelang siang ini kepada Tuhan. Bapak di dalam kerajaan surga, yang kami kenal di dalam Yesus, kami bersyukur tak henti-henti kamu kepada Tuhan. Sepanjang minggu ini Tuhan, kami mengalami kasih Tuhan, kami mengalami perawatan Tuhan dalam hidup kami. Kami mengalami sukacita yang besar dalam hidup kami Bapak. Terima kasih sepanjang minggu ini Tuhan berikan kami kesempatan. Kami boleh hadir di tengah ibadah, kami bersama-sama mau nikmati kasih Allah yang besar dalam hidup kami. Terima kasih atas kemurahan-Mu Bapak. Tuhan, bila sebentar kami ibadah, kami akan mulai ibadah yang kedua ini Tuhan. Ibadah yang pertama Tuhan telah berkati, dua ibadah kami yang kedua ini Tuhan kami akan mulai Bapak. Sebelum kami mulai Tuhan ibadah kami dua terlebih dahulu Tuhan. Setiap pelayan kami Tuhan berkati mereka satu persatu Tuhan tanpa kecuali Bapak. Setiap tim musik Tuhan, semuanya Tuhan, terutama hamba-Mu yang bawa firman Tuhan, Kau Tuhan berkati. Hadirat Tuhan ada sentiasa di dalam ruangan ini Tuhan. Kami boleh mengalami kasih Allah dalam hidup kita sepanjang hari demi hari hidup. Terima kasih Bapak yang baik, kami bersyukur Tuhan. Setiap alat musik kami gunakan, setiap listrik kami gunakan di tempat ini Tuhan sendiri berkati. Bapak terima kasih Bapak yang baik. Kami bersyukur kepada-Mu atas kasih Allah kemurahan-Mu sepanjang minggu ini kepada kami. Tak henti-henti karena kebaikan-Mu menyertai hidup kami Bapak. Terima kasih Tuhan. Biarlah ibadah kami dua ini kami boleh mendapat penyertaan Allah. Sisi ruangan ini Tuhan boleh diberkati oleh Tuhan. Kami mengalami sukacita yang besar daripada-Mu Tuhan. Jika ada kuasa-kuasa gelap yang mengaunai sisi ruangan ini kami teking, kami usir. Di dalam nama Yesus sisi ruangan ini kami mengalami kasih Allah. Kami mengalami mujizat Allah yang besar dalam hidup kami. Terima kasih Bapak yang baik. Terima kasih Bapak. Kami akan mulai ibadah kami ini dengan penuh ucapan syukur ya Allah. Haleluya. Amin. Amin. Mari Bapak Ibu kita siapkan hati kita untuk datang ke bait Allah. Mari kita bersyukur buat setiap penyertaan Tuhan dalam hidup kita. Sama-sama kita angkat pujian ini. Dengan apa kami balas Tuhan? Dengan apa ku membalas kasih-Mu yang ku terima dari-Mu? Dengan apa? Dengan apa ku membalas cinta-Mu? Oh Yesusku, sama-sama kembali kita. Dengan apa ku membalas kasih-Mu yang ku terima dari-Mu?
bersyukur. Kau Tuhan yang setia, yang selalu menopang. Ku mau selalu bersyukur, selalu bersyukur. Kau Bapa-Ku yang setia. Mari kita angkat pujian ini dari Allah. Katakan. Dengan apa ku membalas kasih yang ku terima darimu. Dengan apa ku membalas cinta. Sama-sama katakan, oh Yesus. Oh yeah, angkat tanganmu tinggi-tinggi. Ku mau selalu bersyukur, selalu bersyukur. Kau Bapa yang setia, yes, yang selalu menopang. Ku mau selalu bersyukur, selalu bersyukur. Kau Bapa-Ku yang setia. Kau Bapa-Ku yang setia. Kau Bapa-Ku yang setia. Mari ucapkan rasa syukurmu bahwa Tuhan adalah Allah yang setia. Dia tidak pernah meninggalkan engkau dalam keadaanmu. Dia Bapa yang selalu setia. Kami mau bersyukur. Haleluya. Kau Tuhan yang tak pernah meninggalkan kami. Kau Tuhan yang mengerti kami. Kau Tuhan yang mengerti hati kami. Kau tak pernah meninggalkan kami sendiri. Kau tahu air mata kami Tuhan. Kau tahu yang terjadi. Kau tetap setia. Kau Allah yang setia. Sama-sama angkat tanganmu. Kami mau selalu bersyukur apapun yang terjadi Tuhan. Kau Tuhan yang setia, Kekecewaan, sakit, yang selalu penderitaan, kami tetap mau katakan, yes, Kau tetap setia. selalu bersyukur. Kau Bapa-Ku yang setia. Ku mau selalu bersyukur, yes. Apapun yang terjadi kami mau tetap katakan, Kau tetap setia. Yang selalu menopang. Ku mau selalu bersyukur, selalu
selalu bersyukur. Kita bersama-sama berkata, Amin. amin. Siap memuji nama Tuhan, amin. Amin. Coba lihat kanan kirinya, katakan sudah siap belum? Mari bersorak. Kita memuji nama Tuhan di tempat ini, amin. Amin. Bersoraklah. Kau batu karang yang teguh, bahkan kau tak benteng kami. Karang yang teguh. Saya katakan kota benteng, kota benteng yang perisaiku. Orang yang menang katakan,
Coba lihat kanan kirinya ngos-ngosan. Ngos-ngosan? Ya, pasti dia pulang diberkati. Amin. Kita akan memberikan persembahan. Untuk doa persembahan saya serahkan kepada Bapak Lindon. Dan kolektan kepada Saudari Michelle dan Saudari Leoni. Ya, mari kita persiapkan karena kita cuma sekali persembahan. Mari kita berikan yang terbaik kepada Tuhan. Mari kita berdoa. Puji segala syukur kami panjatkan kepada-Mu ya Tuhan, di mana kami telah tiba di tempat-Mu ini Tuhan untuk memuji dan memuliakan nama-Mu ya Bapa. Itu semua kami terima karena anugerah-Mu ya Bapa. Kami patut syukurin itu ya Tuhan. Tuhan Yesus, seminggu ini kamu telah memberkati kami ya Bapa. Kini-kini tibannya kami ya Tuhan untuk mengembalikan sebagian dari berkat yang kamu berikan kepada kami ya Tuhan. Terimalah ini Tuhan untuk dupa harum di hadapan-Mu ya Bapa. Untuk bisa memperbesar kerajaan-Mu di tempat ini ya Bapa. Segala puji syukur kami panjatkan kepada-Mu ya Tuhan. Tuhan Yesus, kami tidak luput dari kesalahan dan dosa perbuatan kami ya Bapa. Terlebih dulu sucikan, kuduskan kami Tuhan supaya kami layak memberikan yang terbaik ke hadapan-Mu ya Bapa. Terimalah doa kami ya Bapa, hanya di dalam satu nama ya Tuhan Yesus Kristus yang telah mati untuk menebus dosa kami. Terima kasih. Amin. Amin. Persembahan dijalankan, kita angkat lagu pujian bersorak. memberkati. Kita akan mendengarkan setiap kebenaran firman Tuhan. Mari saya undang untuk bangkit berdiri. Kita percaya bahwa sampai saat ini mujizat Tuhan masih Tuhan nyatakan dalam kehidupan kita. Amin. Bapak Ibu, mungkin ada di antara kita yang membawa sakit, penyakit, kerugian, kekecewaan, amarah. Mungkin banyak hal yang selalu kita inginkan malah berbalik. Bukan itu yang kita dapat. Ada di Bilangan 14 ayat 28 berkata, katakanlah kepada mereka, demi aku yang hidup, demikianlah firman Tuhan, bahwasanya seperti yang kamu katakan di hadapanku. Di sini dikatakan lagi bahwa kamu katakan di hadapanku, demikianlah akan kulakukan kepadamu. Mari Bapak Ibu,
kita bawa dalam doa kita hal-hal yang baik, hal-hal yang memuji Tuhan. Karena dikatakan ketika hal-hal yang baik yang engkau katakan kepada Tuhan, maka itu yang akan Tuhan nyatakan. Amin. Mari kita angkat pujian ini dan imani pujian ini. Takkan ku takut, takkan ku gentar, sebab Tuhan selalu besertaku. Takkan ku bimbang, aku percaya tanganmu beri kemenangan. Sama-sama angkat tanganmu, katakan ku percaya akan kuasa-Mu. Ku percaya akan mujizat-Mu. Katakan ku berserah hanya kepadamu. Engkaulah Tuhan penolong hidupku. Imani lagu ini, katakan takkan ku takut, takkan ku gentar, sebab Tuhan selalu besertaku. Takkan ku bimbang, aku percaya tanganmu beri kemenangan. Sama-sama angkat tanganmu, katakan ku percaya akan kuasa-Mu. Ku percaya akan mujizat-Mu. Ku berserah hanya kepadamu. Engkaulah Tuhan penolong, dipulihkan, dipulihkan. Katakan ku disembuhkan. Kau yang sakit hari ini, mari angkat tanganmu, katakan ku percaya mujizat-Mu. Ku alami. Angkat tinggi-tinggi. Kau yang memerlukan mujizat, katakan ku dipulih. Kau memulihkan keluarga kami, Tuhan. Ku disembuhkan. Ku percaya mujizat-Mu. Ku alami. Ini saat yang kau bertemu dengan Tuhan. Angkat tanganmu tinggi-tinggi. Biar Bapak Ibu saja yang mengangkat pujian ini. Siapa yang ingin engkau pulihkan? Siapa yang saat ini sedang engkau bawa dalam doamu? Pulihkan keluargaku, Tuhan. Pulihkan anakku. Pulihkan kakakku. Pulihkan orang tuaku. Pulihkan hubungan kami. Pulihkan hubunganku dengan Engkau, Tuhan. Yes, yang memerlukan mujizat, sama-sama angkat tanganmu. Ku dipulihkan. Jangan berharap kepada orang yang hebat. Jangan berharap kepada orang yang besar. Jangan berharap kepada dokter. Jangan berharap kepada orang yang engkau percaya bisa membantu engkau. Hanya percaya kepada Tuhan bahwa masih ada mujizatnya, bahwa masih ada kesembuhan, masih ada pemulihan. Sama-sama lebih tinggi lagi, katakan yes. Kau melihat Tuhan
pulihkan negeri kami Tuhan. Yes, Kau yang mau mengalami. Alami perjumpaan dengan Tuhan. Kau dipulih. Yes, kami dipulihkan. Kau disembuhkan. Kau percaya. Amin. Mujizatmu pasti terjadi. Kami pasti terima pemulihan itu dengan hormat kepada hamba-Nya. Kami percaya Tuhan. Percaya. Kami alami. Haleluya. Benar Tuhan, inilah pengakuan hati kami. Kami yakin, kami percaya kami akan dipulihkan. Kami akan disembuhkan. Dan segala mujizat-Mu akan terjadi. Janji-janji-Mu akan terjadi dalam kehidupan kami. Jikalau kami mau hidup seturut dengan kehendak-Mu Bapa. Segala apa yang Tuhan janjikan tidak pernah Tuhan lalai. Dan Tuhan pasti genapi dalam setiap hidup kami. Terima kasih ya Aba ya Bapa. Terima kasih. Pada pagi hari ini Tuhan, menjelang siang, kami telah memuji, mengagungkan dengan puji-pujian kami. Dan kami telah memberikan korban syukur kami. Bapa yang baik, pada siang hari ini, kami mau membuka hati kami. Kami mau membuka telinga pendengaran kami. Kami mau membuka pikiran kami untuk fokus akan kebenaran firman-Mu. Kami memohon, kami sehati Tuhan. Jikalau ada kuasa yang bukan daripada Allah dalam ruangan ini, kami ikat, kami patahkan di dalam nama Tuhan Yesus. Kami mengundang kuasa Roh Kudus-Mu untuk berkarya dalam pemberitaan firman pada siang hari ini. Engkau mengurapi setiap kami, setiap roh-roh ngantuk, roh-roh pemberontakan, roh penolakan, kami ikat, kami patahkan di dalam nama Tuhan Yesus. Biarlah kuasa Roh Kudus-Mu yang mengikat kami, kuasa Roh Kudus-Mu yang mengubah pikiran kami, kuasa Roh Kudus-Mu yang ada dalam pendengaran kami, dan membuka hati kami, sehingga kami mendengarkan, melakukan, menerima kebenaran firman-Mu. Terima kasih Bapa, Engkau mengurapi hamba-Mu yang tidak ada apa-apanya dengan kekuatan kuasa dari tempat yang maha tinggi, sehingga setiap kebenaran yang ditaburkan menjadi berkat bagi kami semua. Terima kasih Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus kami siap mendengarkan kebenaran firman-Mu pada siang hari ini. Amin.
Shalom, selamat siang Bapak, Ibu, Saudara yang terkasih dalam Tuhan. Puji Tuhan, kita dapat berkumpul kembali oleh karena kasih anugerah Tuhan. Ya, pada siang hari ini kita mau belajar dari kebenaran firman Tuhan yang terambil dalam Mazmur 133. Mazmur 133 ayat 1 sampai ke 3. Nggak bisa ditayangkan, jadi mohon Bapak Gembala dengan suara yang kencang biar kedengaran sampai ke belakang. Oke, siap Pak? 133 ayat 1 sampai yang ke 3. 3. Demikian bunyi firman Tuhan, persaudaraan yang rukun. Nyanyian ziarah Daud. Sungguh alangkah baiknya dan indahnya apabila saudara-saudara diam bersama dengan rukun. Seperti minyak yang baik di atas kepala meleleh ke janggut, yang meleleh ke janggut Harun dan ke leher jubahnya. Seperti embun gunung Hermon yang turun ke atas gunung-gunung Sion, sebab kesanalah Tuhan memerintahkan berkat kehidupan untuk selama-lamanya. Amin, haleluya. Firman Tuhan pada siang hari ini saya kasih tema hidup rukun. Amin. Ya, kita hidup rukun, jangan ada perselisihan satu dengan yang lain. Ada dua hal yang diajarkan oleh Daud sebagai pemazmur. Kerukunan itu baik dan indah, ya, baik berkualitas. Kemarin itu saya menjajakan buka PO kue bolu marmer. Saya bilang dengan bahan berkualitas, karena bahannya baik, nggak asal gitu ya, seperti itu. Berkualitas dalam kerohanian, jadi di dalam kehidupan kita selalu memancarkan. Kehidupan kita ini menjadi saksi bagi banyak orang. Kehidupan kita menjadi teladan bagi banyak orang. Amin. Khususnya bagi keluarga, bagi orang-orang yang belum mengenal Tuhan. Sehingga kehidupan kita di dalam kekeluargaan kita menjadi rukun, menjadi harmonis satu dengan yang lain. Pemazmur juga bilang kerukunan itu indah. Baik dan indah. Tadi baik, sekarang indah. Di mana setiap orang, setiap ada persaudaraan, setiap ada perkumpulan, di situ setiap yang hadir mengalami hal-hal yang indah. Ya. Bukan setiap ada perkumpulan selalu ada perselisihan. Setiap ada perkumpulan selalu terjadi percekcokan. Yang terjadi saat ini di antara kita di gereja Tuhan, yang terjadi bukan persatuan, bukan kerukunan. Tetapi seringkali terjadi perselisihan. Benar atau benar? Jujur ya. Terjadi itu sering, bukan hanya di sini, tapi di tempat lain pun, di gereja-gereja. Memang itu maunya iblis yang selalu memecah belah. Tidak ada kerukunan, tidak ada keharmonisan satu dengan yang lain. Seumpamanya kita kumpul, oh ya saya, Ibu Yeni, Mama Stephen dan beberapa orang. Kumpul nih seumpamanya. Yuk kita makan bakso, iya oke. Makan bakso di mana nih? Ngumpul di warungnya Ibu Hani seumpamanya. Saya nggak menyindir tapi ini kebenaran firman Tuhan. Yang terjadi kita makan, oke kita makan. Selesai makan, ngopi bareng. Iya, oke. Karena itu yang saya sering lakukan. Ngopi, makan bareng, ngopi bareng.
Kumpul di situ bukannya omongan yang membangun, omongan yang menguatkan, tetapi yang terjadi perselisihan. Seumpamanya Mama Stephen, saya sering contoh dia karena dia nggak pernah marah. Mama Stephen, Bu Esther tahu nggak? Bu Gem tuh kemarin ngomong A, B, C, D. Saya bilang, oh ya. Yang timbulnya saya sakit hati. Kok Bu Gem begitu ya? Kok Bu Gem begini ya? Kan harusnya sebagai Bu Gem kan dia harus begini. Ini seumpamanya. Bukan hal keindahan, bukan hal keharmonisan yang timbul dalam perkumpulan itu, malah terjadi perselisihan. Akhirnya saya dengan A, seumpamanya saya dengan Ibu Mega, karena bawa omongan yang gak benar dari si B, seumpamanya dari Mama Stephen. Akhirnya hubungan saya dengan Ibu Mega, dengan Ibu Gembala, akhirnya bukan hubungan yang harmonis. Terjadi terpecah belah. Iblis senang. Satu gereja, satu keluarga, GBI Pipa, terjadi pertengkaran. Terjadi terpecah belah satu dengan yang lain. Terjadi sakit hati. Terjadi kepahitan satu dengan yang lain. Iblis senang, tapi Tuhan bersedih. Karena bukan itu yang Tuhan inginkan. Kita satu tubuh. Harusnya kita satu. Amin. Harusnya kita mengadakan satu hubungan yang harmonis. Ya. Jangan ada perang status. Jangan ada yang iri karena status seseorang. Hal itu sering terjadi. Saya suka sering buka status orang. Tapi bukan orang yang ini. Saya seperti Ibu Stephen, Yeni, saya suka buka. Maksudnya saya mau lihat statusnya apa sih gitu. Bukan kepo tapi mau tahu ya. Mau tahu, bukan mau tahu karena terus kita mengubar omongan, tetapi kita mau tahu bagaimana kondisi keadaannya. Kalau ada hal dalam status Mama Stephen, kalau ada hal seperti itu, saya suka bilang, kenapa ya, ada apa ya, kok status kamu seperti itu? Saya suka bilang, yang waras ngalah ya. Tanya orangnya, saya suka ngomong gitu kan, saya suka WA seperti itu. Tujuannya melalai supaya jangan terjadi pertikaian. Yes. Itu yang Tuhan inginkan dalam kehidupan kita. Ya, mengadakan satu hubungan yang harmonis, persaudaraan. Ya, karena itu yang Tuhan inginkan. Mazmur 133 ayat 2 dan 3, coba dibaca Pak. Ya, demikian bunyi firman Tuhan, seperti minyak yang baik di atas kepala meleleh ke janggut, yang meleleh ke janggut Harun dan ke leher jubahnya, seperti embun gunung Hermon yang turun ke atas gunung-gunung Sion, sebab kesanalah Tuhan memerintahkan berkat kehidupan untuk selama-lamanya. Amin. Amin. Ya, seperti minyak yang baik di atas kepala meleleh ke janggut, yang meleleh ke janggut Harun dan ke leher jubahnya. Amin. Seperti embun gunung Hermon yang turun ke atas gunung-gunung Sion, sebab kesanalah Tuhan memerintahkan berkat kehidupan untuk selama-lamanya. Amin. Di sini ada kata minyak. Seperti minyak yang baik di atas kepala Harun. Minyak di sini melambangkan sebagai berkat rohani bagi orang-orang yang percaya dan hidup dengan rukun satu dengan yang lain. Amen. Maka Tuhan mengurapi orang-orang tersebut. Ya. Bapak Ibu Saudara yang hadir pada siang hari ini,
Apakah Bapak Ibu mau diurapi dengan Tuhan? Amin. Mau hidup penuh dengan urapan? Pasti saya juga mau. Amin. Saya yakin dan percaya kita yang hadir pada siang hari ini rindu dalam pengurapan Tuhan. Amin. Amin. Maka dari itu saudaraku, hidup seturut dengan kehendak Tuhan. Ya. Seperti Mazmur 133 ayat 1 dan 3 ini. Jangan lagi terjadi pertikaian. Jangan lagi ada saling membicarakan satu orang dengan orang yang lain. Jangan lagi membawa omongan yang tidak baik, tidak benar. Jangan menambahkan omongan lagi. Seumpamanya saya ngomong Pak Titus itu begini loh, A, B, C. Totonya ada yang ngomong lagi, Pak, kata Ibu Esther Pak Titus A, B, C, D. Satu jadi dua jadi 1000. 1000 jadi triliun. Ini yang terjadi. Ini yang terjadi di antara kita. Omongan yang tidak benar. Itu yang terjadi. Karena beberapa waktu yang lalu kita ibadah online. Enggak ada tatap muka. Jadi omongan kita dari berita, dari WA, dari mana-mana, telepon dan sebagainya. Ada lagi ngomongan, Ibu Esther tahu nggak? Ibu Esther begini loh, Pak Agem bilang A, B, C, D. Pantas. Rempong. Bukan ngomong apa, ini hal yang biasa terjadi. Sehari-hari terjadi dalam kehidupan kita. Maka dari itu saudaraku yang terkasih, kalau kita mau mendapatkan minyak, urapan daripada Tuhan, jangan lagi melakukan hal tersebut. Amin. Kita mau mengubah hidup kita. Kita mau mengalami pemulihan seperti lagu yang tadi. Ku dipulihkan, ku disembuhkan. Amin. Kalau kita hidup seturut dengan firman Tuhan, seturut apa yang menjadi kehendak Tuhan, saya yakin dan percaya urapan Allah akan terjadi dalam hidup kita. Amin. Yes. Di sini ada kata embun, ya. Ayat 3, seperti embun gunung Hermon yang turun ke atas gunung-gunung Sion. Embun di sini berlambangkan berkat jasmani. Seperti kehidupan di musim kemarau, embun, air, tetesan air kan. Kalau kita lihat di ladang, di kebun, walaupun musim terik, musim kemarau, kalau ada embun, pohon buah akan berbuah. Bunga akan mekar. Amen. Begitu juga di dalam kehidupan saudara dan saya. Jika ada embun, maka kita tidak perlu lagi kita memikirkan bayar kontrakan gimana ya. Anak saya mau sekolah bayarnya gimana ya. Kalau ada embun dalam kehidupan kita, embun yang daripada Allah, maka hal itu tidak akan terjadi. Ya. Karena Allah akan mencukupi setiap kebutuhan Amen. kita. Yes. Karena berkat-berkat Allah akan tercurah bagi kita. Haleluya. Amin. Embun itu bicara berkat jasmani. Kalau berkat rohani Tuhan berikan, pasti berkat jasmani juga Amen. Tuhan berikan. Kalau kita hidup di dalam kehendak Tuhan, jangan Bapak Ibu khawatir lagi. Jangan anak-anak muda masa depan saya gimana. Dalam kondisi COVID yang belum berakhir, yang gak tahu kapan berakhirnya. Ya. Masa depan saya bagaimana? Kehidupan usaha saya bagaimana yang berusaha? Ya. Pekerjaan diambang pintu dalam pengurangan karyawan. Anak saya mengalami pemotongan gaji. Anak saya yang besar yang sering datang,
Eli mengalami pemotongan gaji. Karena propertinya tidak ada yang beli. Gimana mau beli ke dalam kondisi begini? Nggak ada orang yang memikirkan beli rumah. Karena anak saya bekerja dalam bidang properti. Sekian karyawan telah diistirahatkan. Berjalan sepanjang COVID ini dan beberapa bulan yang lalu anak saya mengalami pemotongan gaji. Karena nggak ada pemasukan. Ibaratnya masih kerja aja masih bagus gitu kan. Dapat pemotongan gaji sekian puluh %. Jadi menerima gajinya nggak full. Khawatir, gimana ya mah? Gak apa-apa, terima aja. Kalau kita yakin dan percaya, hari lepas hari Tuhan akan cukupkan. Amin. Amin. Dan beberapa bulan sampai detik ini, mereka walaupun harus mengencangkan ikat pinggang, tetap Tuhan pelihara. Ya, betul. Begitulah anak Tuhan. Kata Pagem tambah gemuk lagi. Walaupun dia sambil bikin kue, buka PO, Tuhan cukupkan. Amin. Karena kita mau hidup seturut dengan kehendak Tuhan. Ya. Maka dari itu Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam Tuhan. Melalui kebenaran firman pada siang hari ini. Kita mau belajar hidup dalam rukun satu dengan yang lain. Amin. Haleluya. Jangan lagi ada pertikaian, ya. Jangan lagi ada permusuhan. Ya. Jangan lagi ada sakit hati. Ya. Jangan lagi ada kepahitan. Ya. Gua kesel tuh sama Yeni. Maaf ya Yen, jadi contoh. Gue sebel tuh. Jangankan lihat mukanya, lihat genteng rumahnya aja gue enek. Pohon mangga. Pohon mangga pun gue nggak mau, nggak sudi. Seumpamanya seperti itu. Yang ada kepahitan, yang ada sakit hati. Saudaraku yang terkasih dalam Tuhan. Ketika kita hidup dalam kerukunan satu dengan yang lain. Dalam kasih satu dengan yang lain. Jangan lagi kita khawatir. Amin. Percaya berkat Tuhan akan tercurah. Amin. Haleluya. Di dalam kita kehidupan, hidup dalam kerukunan. Satu dengan yang lain. Saling memperhatikan satu dengan yang lain. Pengurapan Tuhan. Berkat-berkat Tuhan pasti tercurah. Amin. Pasti ada. Dan walaupun kita menghadapi masalah. Walaupun kita menghadapi perekonomian yang enggak stabil seperti ini. Saya yakin dan percaya. Bapak Ibu Saudara sehari makan 3 kali, 2 kali. Ya, Betul? betul. Tidak pernah tidak makan. Tidak pernah mengalami kelaparan. Ya. Itu salah satu contoh pemeliharaan Tuhan. Amin. Anak-anak sekolah walaupun online bisa beli kuota. Walaupun di sini Ibu Erna tolong isi dulu kuotanya ya. Bayarnya ketemu. Ya, betul. Walaupun ya ini seumpamanya. Tapi segala sesuatunya terlewati. Amin. Yang usaha seperti Bapak Iwan, saya dengar cerita sehari bisa berapa kali jualan. Waduh luar biasa. Kemana keliling? Saya nanya jualannya kemana? Ke pabrik, kemana gitu. Jual nasi uduk, jual lontong dan sebagainya. Banyak orang yang beli itu berkat Tuhan. Amin. Makanya saya pesan kepada Bapak Iwan. Jangan malas-malas beribadah. Amin. Karena saya lihat beberapa minggu beliau tidak hadir. Wow. Ini saya tembak langsung. Kalau kita malas beribadah maka Tuhan juga malas memberkati kita. Oh. Tapi
Tetapi jika kita setia, kita rajin beribadah, kita setia berdoa kepada Tuhan, maka Tuhan juga akan setia memberkati saudara. Amin. Maka dari itu saudaraku, mari kita mau hidup rukun satu dengan yang lain. Dan Tuhan akan memerintahkan berkat-berkatnya untuk kita. Kita rukun dalam rumah tangga, suami istri. Jangan lagi ada percekcokan karena perekonomian. Ya. Kebanyakan suami istri ribut karena duit, karena ekonomi. Jujur, hal ini sering terjadi. Gimana mau bayar ini? Gimana duitnya? Beras sudah habis, gas sudah habis. Kerja dong. Suami istri bertikai, berantem. Jangan males, tidur makan aja. Si istri ngomong. Si suami bilang, kondisi begini mau kerja gimana? Mau narik gimana? Mau usaha gimana? Mari Bapak Ibu suami istri, jangan lagi terjadi pertikaian. Amin. Mari kita hidup rukun. Amin. Satu dengan yang lain, suami istri, anak-anak. Ya, rekan-rekan sejemaat, sekeluarga GBIP Pak. Kita mau hidup rukun. Karena itu yang Tuhan kehendaki. Amin. 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 Maka saya yakin dan percaya mujizatnya akan terjadi Yes. dalam hidup Amin. kita. Pemulihan akan terjadi. Amin. Berkat-berkat Tuhan secara rohani maupun jasmani akan ada di dalam kehidupan kita. Amin. Saya yakin dan percaya hal ini akan terjadi. Jika saudara dan saya hidup seturut dengan kehendak Tuhan. Amin. Seturut dengan apa yang Tuhan inginkan. Beberapa hal yang dapat kita lakukan untuk menciptakan atau memelihara kerukunan satu dengan yang lain. Kita mau hidup dalam kasih. Amin. Hidup dalam kasih satu dengan yang lain. Mengasihi satu dengan yang lain. Walaupun bukan ada hubungan darah, tetapi kita satu keluarga. Amin. Keluarga di dalam Kristus Yesus. Yes. Keluarga kerajaan Allah. Amin. Maka kita harus saling mengasihi. Amin. Saya mengasihi Yeni, saya mengasihi Pak Hari, saya mengasihi Pak Iwan, saya mengasihi Ibu Manulang. Saya mengasihi Bapak Janter, Bapak Titus. Saya mengasihi. Kalau kita hidup dalam kasih, maka berkat-berkat Tuhan juga akan tercurah. Amin. Karena kita telah mengenal kasih dan percaya bahwa Allah adalah kasih. Amin. Kita baca dalam 1 Yohanes 4 ayat yang ke-16. Bapak tolong Pak. 1 Yohanes 4 ayat ke-16. Demikian bunyi firman Tuhan. Kita telah mengenal dan telah percaya akan kasih Allah kepada kita. Allah adalah kasih dan barang siapa tetap berada di dalam kasih, ia tetap berada di dalam Allah dan Allah di dalam dia. Amin. Allah adalah kasih. Ya. Dan Tuhan menuntut kita hidup dengan kasih. Amin. Kita mengasihi satu dengan yang lain. Walaupun kita tidak ada hubungan darah, tetapi kita satu hubungan di dalam Yesus Kristus. Amin. Allah kita adalah kasih. Yes. Allah menuntut kita saling hidup dalam saling mengasihi. Amin. Jadi tidak ada lagi pertikaian, tidak ada lagi terjadi keributan. Mulai saat siang hari ini, Amin. kita patahkan permusuhan, kita patahkan perselisihan, kita patahkan segala hal-hal yang tidak baik. Amin. Kita mau buka lembaran baru. Amin. Di situ ada tulis kasih, pengampunan, saling menolong. Amin. Kita buka lembaran baru. Maka pemulihan akan terjadi. Amin. Berkat-berkat Tuhan akan tercurah. Amin. Karena Allah adalah kasih. Kalau kita tidak melakukan kasih, kita di luar dari Tuhan. Tetapi kalau kita mengasihi, kita ada di dalam Tuhan dan Yesus ada di dalam kita. Amin. Maka
Apapun yang menjadi kebutuhan kita, apapun yang menjadi keperluanmu, Tuhan akan cukupkan. Amin. Amin. Poin yang kedua adalah berbuat baik. Ya. Melakukan kebaikan. Jangan, gue udah nolong dia tapi dia begitu loh. Tahu gak Bu Esther? Bu Esther tuh udah diantarin sama Pak Hari. Tapi Bu Esther kok sama Pak Hari ke tempat Arifin. Kemarin itu ya Pak ya. Dia mengundang secara khusus. Saya diantarin dengan Pak Hari. Tapi saya bilang, Pin, Pak Hari itu begitu ya. Itu tidak kasih. Udah ditolong, tapi yang ada kita digosipin. Yang menolongnya digosipin. Hal itu yang terjadi saat ini di antara kita. Di antara gereja, di antara keluarga Allah. Hal itu sering terjadi. Banyak terjadi. Karena itu maunya iblis. Iblis mau memecah belah satu dengan yang lain. Tetapi Tuhan menginginkan kita satu. Amin. Tuhan menginginkan hidup kita rukun satu dengan yang lain. Amin. Maka dari itu saudaraku yang terkasih. Kita harus mau melakukan kebaikan. Amin. Bagi orang lain. Bagi keluarga terkasih kita. Bagi keluarga di dalam Tuhan. Bagi rekan-rekan. Bagi keluarga. Bagi anak, bagi orang tua dan sebagainya. Kita mau melakukan kebaikan. Dan kita juga mau mengampuni. Efesus 4 ayat yang ke-32. Efesus 4 ayat yang ke-32. Ya, demikian bunyi firman-Nya. Tetapi hendaklah kamu ramah seorang terhadap yang lain, penuh kasih, mesra dan saling mengampuni. Amin. Sebagaimana Allah di dalam Kristus telah mengampuni kamu. Amin. Amin. Tuhan menginginkan kita mengampuni. Gak ada ampun gua sama dia. Sakit hati, pahitan, sebel gua sama Mama Stephen. Masa gua dibeginiin? Masa gua digigituin? Yang ada sakit hati. Firman Tuhan mengatakan kita harus berbuat baik. Kita harus mau mengampuni. Mari, jangan ada lagi sakit hati di antara kita. Amin. Jangan ada lagi kepahitan satu dengan yang lain. Amin. Tetapi mari kita mau melakukan pengampunan. Mau mengampuni orang-orang yang bersalah kepada kita. Amin. Maka saya yakin dan percaya. Kasih Allah, anugerah Allah akan ada pada kita. Ya. Ya, kita juga mau mendoakan. Matius 5 ayat 44. Mendoakan, saling mendoakan. Saya suka bilang, Pak Gem tolong dukung doa ya. Ya. Saya suka kasih video, ini saya lagi di rumah sakit ke Apin, lagi di mana hambanya, Arifin suka, saya suka kasih, saya lagi di sini. Mas Stephen, Mam sehat-sehat ya, Mam kontrol ya. Tolong dibaca Pak. Matius 5 ayat 44. Ya, demikian bunyi firman Tuhan. Ayat ke-44 dikatakan, tetapi aku berkata kepadamu, kasihilah musuhmu dan Amin. berdoalah bagi mereka yang menganiaya kamu. Amin. Berdoalah bagi mereka yang menyakitimu. Amin. Menganiaya kamu, dengan kata lain menyakiti. Saya sakit hati dengan Ibu Stephen seumpamanya, dia ngomong ABC, sakit hati. Jangan tersimpan sakit hati kita. Jangan tersimpan amarah kita. Jangan jadi akar kepahitan dalam hati kita. Betul. Tetapi kita mau mendoakan. Seumpamanya, oh iya saya mendoakan Mama Stephen. Supaya Tuhan ubahkan, Tuhan terjadi pemulihan. Amin. Hal itu yang Tuhan inginkan. Mendoakan satu dengan yang lain. Dan memberkati. Puji Tuhan, orang-orang di sini sangat mengasihi saya. Amin. Saya suka dikasih, ini untuk Mam. Entah apa yang dikasih, itu puji Tuhan. Berkat Tuhan. Ya, mari kita baca dalam Roma 12 ayat yang ke-14.
Roma 12 ayat ke-14. Betul? Ya, Roma 12 ayat 14. Demikian bunyi firman-Nya. Berkatilah siapa yang menganiaya kamu, berkatilah dan jangan mengutuk. Amin. Firman Tuhan, berkatilah orang yang menganiaya kamu. Berkatilah orang yang menyakiti kita. Dengan kata lain seperti itu. Jangan kita ngedumel, mengutuki. Tuh kurang ajar tuh, biarin tuh. Sumpah serapah yang terjadi. Benar atau benar? Hal ini sering kita lakukan. Jujur. Tuhan cinta dengan orang jujur. Amin. Benar. Hal ini sering terjadi di satu komunitas. Hal ini sering terjadi di antara kita, anak-anak Tuhan. Bukan hanya di sini. Di sini enggak ada. Di luar-luar sana. Betul. Enggak ada yang ngaku, puji Tuhan masih ada yang ngomong. Kita harus memberkati dengan orang-orang yang menyakiti kita. Hapuskan rasa dendam kita. Amen. Hapuskan sakit hati kita. Mari kita mau belajar hidup rukun. Secara sengaja atau tidak sengaja mungkin kita sering menyakiti orang lain. Mungkin dengan bercandanya kita orang sakit hati. Kayak firman Bapak Gembala khotbah, sering saya dibully. Sering dibully. Oh iya, dia bercanda. Karena saya kenal dia sudah lama. Beliau sudah lama. Jadi kita tahu bercanda atau serius gitu kan. Tapi ada orang dengan bercandanya seperti itu sakit hati. Tuh kurang ajar ya, masa gembala begitu? Masa koordinator seperti itu? Masa ketua pemuda seperti itu? Ya. Masa dan masa. Kita sering menghakimi. Ya. Kita sering menyakiti secara tidak langsung maupun langsung. Saya katakan mulai pada siang hari ini kita mau hidup. Yang lalu biarlah berlalu. Amin. Yes. Jangan lagi simpan kepahitan. Ya. Jangan simpan lagi sakit hati. Ya. Jangan simpan lagi amarah yang membara. Amin. Jangan lagi. Itu menghambat berkat Tuhan. Ya. Firman Tuhan hidup rukun, maka berkat-berkat Tuhan akan dicurahkan. Amin. Tuhan akan memerintahkan berkat-berkatnya ke dalam kehidupan kita. Asalkan kita mau hidup rukun satu dengan yang lain. Kerukunan dalam satu komunitas. Kerukunan dalam satu keluarga GBI Pak. Ya. Itu yang Tuhan inginkan. Kita baca sekali lagi Pak. Mazmur 133 ini. Ayat 1 sampai 3. Ya, kita baca ulang biar kita ingat kebenaran firman Tuhan. Apa yang Tuhan inginkan bagi kita. Ya. Mazmur 133 ayat 1 sampai 3. Persaudaraan yang rukun, nyanyian ziarah Daud. Sungguh alangkah baiknya dan indahnya apabila saudara-saudara diam bersama dengan rukun. Amin. Seperti minyak yang baik di atas kepala meleleh ke janggut, yang meleleh ke janggut Harun dan ke leher jubahnya. Seperti embun gunung Hermon yang turun ke atas gunung-gunung Sion, sebab kesanalah Tuhan memerintahkan berkat kehidupan untuk selama-lamanya. Amin. Amin. Hidup rukun satu dengan yang lain, maka Tuhan akan memerintahkan. Tuhan sendiri yang memerintahkan. Amin. Untuk mencurahkan berkat-berkatnya Ya. bagi kita. Ya. Amin. Amin. Mari kita mau hidup rukun satu dengan yang lain. Apapun keadaan kita saat ini. Hiduplah dalam kasih. Amin. Dapat melakukan kasih untuk satu dengan yang lain.
maka Tuhan akan memerintahkan berkat-berkatnya atas hidup kita. Amin. Tuhan akan memerintahkan berkat-berkatnya atas rumah tangga kita. Amin. Tuhan akan memerintahkan berkat-berkatnya atas usaha, pekerjaan kita. Amin. Ya, karena itu yang Tuhan inginkan. Hidup dalam kerukunan satu dengan yang lain. Amin untuk firman Tuhan. Haleluya. Yes. Saya undang singer. Saya minta yang sudah bisa lagu ini lagu lama. Tuhan mau kita hidup seturut dengan kehendak Tuhan. Tuhan mau kita hidup rukun satu dengan yang lain. Tuhan inginkan kita mengasihi, saling membantu, saling mendoakan satu dengan yang lain. Maka jika kita hidup seturut dengan kebenaran firman Tuhan, maka janji Tuhan ya dan amin akan berlaku di dalam kehidupan Bapak Ibu Saudara. Amin. Kita katakan, ku mau hidup seturut dengan kehendak Tuhan. Kehendak Tuhan, ku mau memberi yang ku dapat berikan. Ku mau cinta yang lebih dari semua. Ku tak dapat membalas kasih-Nya. Katakan ku mau hidup. Kita bangkit berdiri jemaat yang terkasih. Kehendak Tuhan. Katakan ku mau memberi yang ku dapat berikan. Ku mau cinta yang lebih dari semua. Ku tak dapat Singer menyanyikan lagu ini dengan lembut. Singer menyanyikan lagu ini dengan lembut. Jemaat yang terkasih dalam Tuhan. Tuhan menginginkan kita rukun satu dengan yang lain. Jika saat ini di antara kita ada yang berselisih, kita mau saling mengampuni supaya terjadi keharmonisan satu dengan yang lain. Karena Tuhan menginginkan kita hidup rukun. Keharmonisan dalam keluarga GBI Bima. Katakan dengan sungguh-sungguh, ku mau hidup. Kehendak Tuhan. Amin. Memberi semua yang ku dapat berikan. Saya undang Bapak Gembala berdoa untuk firman Tuhan. Bapak Ibu Saudara sekalian, apa yang menjadi syair lagu ini itu merangkul bah yang disampaikan oleh Ibu Pendeta Esther. Tanpa mau kita mengikuti apa yang menjadi kehendak Tuhan dalam firman-Nya hari ini, maka sia-sia kita untuk berucap kata-kata
yang ada di Zaire ini. Oleh karena itu orang-orang bijaksana, orang-orang berhikmat, orang-orang yang pintar, orang-orang yang bertumbuh di dalam pengenalan akan Kristus. Mari buka hatimu. Izinkan Roh Kudus menjamah. Dan waktu engkau berkata, ku mau ikut kehendak Tuhan, maka benar-benarlah lakukan apa yang Tuhan mau. Jangan lain di mulut, lain di hati. Ini akan menyiksa hidup kita. Ini akan memperlambat berkat kita dan menghalangi apa yang baik datang kepada kita. Hari ini dalam hati saya, perkataan saya selalu berkata hari ini. Sebab yang lama dikatakan firman Tuhan sudah berlalu. Tetapi hari ini penentuan bagi kita untuk masa yang akan datang. Mari ambil keputusan. Siapapun kita hari ini. Mungkin engkau berkata, aku tidak bisa. Terlalu sakit, terlalu pahit perlakuannya terhadapku. Dia terlalu menghina saya, merendahkan saya. Menganggap saya sepertinya bukan manusia. Tetapi saya mau katakan, sekalipun ada yang menganggap engkau seperti itu, tetapi Tuhan menganggap engkau adalah orang yang sangat berharga di matanya. Ambil keputusan ini. Dan engkau tidak bisa melepaskan pengampunan. Buka hati saja. Ada Roh Kudus yang membuat engkau bisa melakukan itu. Waktu di dalam pola pikir kita berkata bahwa yang baik akan turun kepada kita, maka yang tidak baik yang ada di hati kita, kita bisa lepaskan, kita bisa buang itu. Mari Bapak Ibu Saudara sekalian, saya tidak terlalu tahu lagu ini karena memang ini sudah lama sekali. Tetapi syairnya saya nikmati. Saya mulai belajar waktu di ibadah pertama melepaskan dan terus melepaskan. Hari ini Bapak Ibu harus bisa melepaskan. Sebab yang baik ada, sudah menantikan. Oleh karena itu bencana yang kau siapkan untuk sesuatu yang besar, itu akan mempengaruhi Tuhan untuk menabur segala yang baik dalam hidupmu. Berkat jasmani, berkat rohani akan turun bagi orang yang hidup rukun. Baik rukun dalam keluarga, suami istri, anak-anak, mertua, tetangga, teman satu pelayanan. Mari Bapak Ibu. Kalau sedikit-sedikit bermasalah, sedikit-sedikit tersinggung, berarti ada yang tidak beres di hatimu. Hari ini bereskan itu. Sebab yang baru Tuhan sudah turunkan atasmu. Karena engkau tidak buka hati, maka itu tidak menjadi bagianmu. Namun firman ini membukakan kita dengan begitu luar biasa. Sehingga dengan sederhananya hambanya menyampaikan. Dan saya percaya Bapak Ibu bisa menangkapnya dan melakukan dengan baik. Oleh karena itu kita angkat satu pujian ini. Bapak Ibu mungkin saat ini mau melepas tidak bisa. Engkau butuh didoakan. Boleh engkau maju ke depan. Amin. Ambil komitmen. Ya, benar. Mau memberi semua yang ku dapat. Mari, kalau ada yang mau didoakan boleh maju ke depan. Mungkin engkau ada akar pahit, sakit hati, dan engkau tidak bisa mengampuni. Hari ini jangan berlama-lama. Jangan biarkan itu berlama-lama. Sebelum itu menjadi penyakit bagimu, menjadi masalah bagimu, menjadi tekanan bagimu. Mari, engkau boleh maju ke depan. Oh, haleluya. Amin. Engkau tidak usah katakan kepada siapa dan seperti apa, tetapi yang Tuhan mau dengan kerendahan hati engkau datang ke tempat ini. Oh, haleluya. Amin. Mari angkat tanganmu. Amin. Lepas. Waktu engkau bisa lepaskan apa yang menjadi ganjalan di hatimu,
maka lihat pekerjaan Tuhan ke depan dalam hidupmu, dalam keluargamu, dalam keturunanmu akan semakin luar biasa. Tetapi engkau tidak bisa lepaskan itu. Bukan hanya engkau yang bermasalah, bukan engkau yang menjadi sakit hati, tetapi anak-anakmu, keturunanmu akan mewarisi sikap, akan mewarisi karakter yang engkau miliki. Kita mau lepaskan hari ini, kita mau buang hari ini, sehingga itu tidak terbawa kepada kehidupanmu, kepada kehidupan anak-anakmu. Oh haleluya, amin. Oh Jesus, amin. Oh haleluya. Bapak Ibu yang ada di rumah yang menyaksikan atau mengikuti ibadah ini, engkau angkat tanganmu, percaya Tuhan yang sama di tempat ini hadir di dalam hidupmu di sana dan menjamahmu. Haleluya. Oh, sakit hati, akar pahit itu sangat membuat kita tersiksa. Hari ini lepas semua, lepas. Oh, amin. Dorongan dari hatimu yang kuat itu mampu melepaskannya. Oh haleluya, amin. Jasera boleh maju ke depan, pakai mau doakan. Haleluya, amin. Oh Jesus, ya, lepas dalam nama Yesus. Hari ini lepas semua, buang semua. Tidak ada yang tidak bisa Tuhan lakukan. Engkau setuju dengan Tuhan, maka Dia berkarya, Dia beracara dalam hidupmu. Haleluya. Oh, ku mau hidup. Mari semua, amin. Jangan malu-malu. Di saat engkau menahan, maka Tuhan menahan berkat daripadamu. Di saat engkau mau melepaskan, Dia akan lepaskan apa yang menjadi bagianmu. Ya, yes. Soal Dia mau mengampunimu tidak ada masalah, tetapi di hatimu sudah beres, di hatimu sudah bersih. Ingat, waktu kita selalu menahan itu, memelihara, maka engkau bukan hanya bermasalah dengan dirimu, tetapi bagi semua orang. Oh haleluya, lepas dalam nama Yesus. Oh haleluya. Nyatakan kuasamu, urapi dia dalam nama Yesus. Lepas hari ini dalam nama Yesus. Terima dalam nama Yesus, dalam nama Yesus. Buang semuanya, buang dalam nama Yesus. Kegeraman, akar pahit, jangan biarkan itu ada di hatimu. Segala pertumbuhannya tidak bisa di sana, karena tubuhmu adalah bait Allah. Dalam nama Yesus, lepas, muntahkan semua kepahitanmu. Dalam nama Yesus, buka maskernya. Dalam nama Yesus, lepas. Engkau tahu kepada siapa engkau akar pahit, kepada siapa engkau sakit hati. Engkau yang mengetahuinya. Lepaskan itu, lepaskan, muntahkan, lepaskan. Dalam nama Yesus, lepaskan, buang. Dan engkau pulang dari tempat ini. Semua sudah lepas, semua sudah bersih. Dalam nama Yesus, dalam nama Yesus, buang. Kepada siapa engkau akar pahit, kepada engkau sakit hati, buang. Dalam nama Yesus, buang, muntahkan. Jangan tahan-tahan. Jangan engkau bertahan di dalam kebodohan. Orang yang bertahan dalam kebodohan itu akan membuat bara api di atas kepalanya, dan dia tidak tenang dalam hidupnya, selalu bermasalah. Dalam nama Yesus, lepaskan, buang semua. Tidak ada yang perlu dipertahankan. Dalam nama Yesus, buang semua. Wow, dalam nama Yesus, lepas akar pahit. Dalam nama Yesus, niat-niat jahat semua lepas. Iblis tak bisa berfungsi dalam kehidupanmu. Iblis keluar dalam nama Yesus. Segala rencana-rencana iblis dipatahkan dalam kehidupanmu.
dan seluruh akar-akar pahit semua lepas dalam nama Yesus. Amin. Dalam nama Yesus. Gimana, udah lepas? Udah bisa mengampuni? Lepaskan pengampun. Haleluya, haleluya. Yes. Amin. Dalam nama Yesus. Yes. Bapa dalam surga, anakmu ini juga, sekalipun dia masih muda, hari ini buat dia bisa mengerti firman dan melepaskan pengampunan. Hari ini terima, angkat tanganmu. Angkat tanganmu dua-duanya. Haleluya. Lepaskan pengampunan. Engkau tidak bisa ingat-ingat apapun perkataan teman-temanmu, sangkaan, hinaan, semua lepas. Karena engkau mau Tuhan pakai dengan luar biasa. Oleh karena itu lepaskan itu, sehingga engkau sehat. Engkau bisa fokus kepada pelajaranmu, bahkan melayani Tuhan lebih lagi. Dalam nama Yesus, biarlah pengurapan Tuhan selalu turun atasmu. Dan hari ini waktunya kau melepaskan dalam nama Yesus. Dalam nama Yesus. Engkau ingat hari ini siapa yang menyakiti hatimu, engkau boleh muntahkan itu. Anggap itu semua sampah. Muntahkan, anggap semua sampah. Itu semua sampah. Perkataan orang kepadamu tidak ada yang benar. Tidak ada yang benar. Dalam nama Yesus, lepas. Yang berkata engkau anak pungut, engkau berkata tidak ada apa-apanya, lepas semuanya. Jangan ada di pikiranmu, jangan ada di hatimu hari ini. Lepas. Dalam nama Yesus, lepas semua. Lepas. Tidak boleh diingat-ingat lagi. Hari ini putus hubungan dengan perkataan orang. Dan di pikiranmu diisi dengan perkataan Tuhan. Engkau orang hebat, masa depanmu luar biasa, bahkan engkau mau dipakai Tuhan dengan luar biasa. Dalam nama Yesus, katakan amin. Amin ya. Oke. Oh, amin. Bapa dalam surga, nyatakan kuasa-Mu. Iya, saya tidak tahu apa yang menjadi pergumulan di hatimu, tetapi Tuhan tahu. Engkau harus lepaskan itu semua. Engkau harus lepaskan itu semua. Itu menghambat sukacitamu. Sebab wajah daripada orang yang tidak menyimpan kepahitan, wajahnya penuh sukacita. Bukan senyumnya, sebab senyum bisa dibuat-buat, tetapi wajah itu tidak bisa dibuat-buat. Sebab apa yang di wajahmu terpancar dari hatimu. Waktu di hatimu baik, maka wajahmu juga berbeda. Hari ini lepaskan itu semua. Itu tidak bisa menjadi bagian yang memberkatimu. Justru itu akan menghalangimu untuk maju melayani Tuhan, menghalangimu menerima berkat daripada Tuhan. Saya rindu orang yang bertelinga baik mendengar. Sebab banyak orang mendengar tetapi tidak mau melakukan. Itu orang bebal. Mau diapain juga tetap bebal. Tetapi engkau adalah orang yang mau menerima didikan. Maka Tuhan yang berkata engkau diampuni. Oleh karena itu mari, pengampunan
Pelepasan itu keluar dari hatimu. Waktu engkau setuju, maka itu bisa lepas. Tetapi kalau engkau tidak setuju, itu akan terbawa-bawa sampai mati. Hari ini ingat, apapun yang kau alami, lepaskan, muntahkan itu semua. Aku buang dalam nama Tuhan Yesus. Ayo muntahkan dalam nama Yesus. Benci itu kepahitan, benci itu perkataan orang, dalam nama Yesus. Sebab Tuhan mengasihimu, Tuhan menyayangimu, Tuhan memakai engkau lebih lagi. Hari ini buang semua, buang semua, buang semua. Itu datang dari si setan, datang daripada si iblis. Hari ini lepas, lepas. Ayo lepas, lepaskan, buang dalam nama Yesus. Akar pahit, kebencian, sakit hati, lepas, lepas. Pekerjaan setan, pekerjaan iblis, muntahkan semuanya dalam nama Yesus, dalam nama Yesus. Mari usahakan, usahakan buang semua. Tidak perlu ada yang diingat, sehingga wajahmu penuh kemuliaan Allah terpancar dalam nama Yesus. Lepas, muntahkan, muntahkan, lepaskan, muntahkan. Itu sesuatu yang jijik, itu sesuatu yang jorok. Jangan disimpan dalam hati, jangan disimpan dalam hidup. Dalam nama Yesus, lepas, lepas. Sesuatu yang busuk, sesuatu yang jorok dibuang dalam nama Yesus. Tuhan mau kau bersih, kau tulus, bukan bulus, tetapi tulus dalam nama Yesus. Hari ini lepas, lepas. Apa yang kau lepas di bumi terlepas di sorga dalam nama Yesus. Terima kasih Tuhan. Semua lepas, pulang dari sini. Sukacitamu harus meluap-luap, harus melimpah-limpah. Oleh karena itu dalam nama Tuhan Yesus, Tuhan tolong dia, tolong dia, tolong dia. Amin. Yes, pengurapan Allah turun ke hidupmu. Di wajahmu penuh kemuliaan Allah. Lepas, lepas. Tuhan panggil engkau, Tuhan pilih engkau untuk mengerjakan segala pekerjaan baik. Lepas, lepaskan saja, lepaskan saja. Siapapun, perkataan apapun, jangan kau masukkan di hati. Kalau dia sudah masuk, itu akan merusak. Muntahkan semua, lepaskan semua dalam nama Yesus. Lepaskan pengampunan itu, melepaskan pengampunan ibarat melepaskan beban yang menindih, melepaskan beban yang ingin menghancurkan kita dalam nama Yesus. Bisa? Udah lepas pengampunan? Katakan, Tuhan Yesus, Tuhan Yesus, aku lepaskan pengampunan hari ini dalam nama Yesus. Amin. Haleluya. Oh, mari Bapak Ibu yang berdiri, bukan kita yang paling suci sehingga kita tidak maju ke depan, tetapi saat ini semua kita punya hati, dan itu sering kecewa, sering tersakiti, dan terkadang tidak bisa menerima keadaan yang terjadi. Hari ini angkat tangan Bapak Ibu Saudara sekalian. Aku mau berdoa. Bukan engkau suami istri saat ini bergandeng tanganlah. Sering terjadi kata-kata yang terlanjur keluar dari mulut kita, yang menyakiti, menghakimi, ataupun memperkatakan perkataan yang tidak pantas. Hari ini sadarilah, kita ini hidup hari ini, besok juga kita bersama, sampai di sorga kita harus bersama. Oleh karena itu mari angkat tanganmu. Bapa dalam sorga, kami berdoa buat umatmu. Kami tahu ada kata-kata yang bisa masuk waktu kami tidak waspada. Hari ini kami sama-sama melepaskannya.
sama-sama melepaskannya. Bapak Ibu, dalam hitungan yang ketiga, waktu saya katakan 3, mari kita katakan dalam nama Yesus lepas. Amin. Haleluya. Mari Bapak Ibu ingat, perkataan apa, sakit hati seperti apa yang kita alami hari-hari ini. Kita mau lepaskan, kita tidak mau bawa-bawa itu. Oleh karena itu, kita sama-sama katakan dalam nama Yesus. 1, 2, 3, dalam nama Yesus. Kami lepaskan pengampunan, kami buang akar pahit, sakit hati di dalam nama Yesus. Dalam nama Yesus. Dalam nama Yesus. Haleluya. Mari sama-sama katakan amin. Amin. Silakan duduk Bapak Ibu Saudara sekalian. Iya, sudah lega belum? Sudah lega hatinya belum? Halo? Coba wartanya. Sudah lega hatinya? Amin. Iya, yang lega-lega lah, yang enggak lah. Tetapi saya percaya. Udah, enggak apa-apa. Iya, itu action doang Pak. Oh enggak, ini agak gede tulisannya. Iya, saya percaya memang apa yang dikatakan firman Tuhan tadi itu benar. Kalau kita rukun-rukun, ya maka berkatnya dicurahkan. Amin. Baik itu berkat jasmani, berkat rohani. Iya kan? Jadi mari Bapak Ibu, saya enggak tuduh semua, tapi semua kita ini pasti pernah tersakiti dan disakiti. Tetapi yang menjadi tujuan kita datang beribadah, dengar firman, kan untuk mengampuni. Haleluya. Puji Tuhan. Oke ya Bapak Ibu, saya percaya ke depan kita semakin kencang berdiri. Amin. Kencang maju, Amin. kencang berkatnya. Haleluya. Puji Amin. Tuhan. Amin. Haleluya. Oleh karena itu Bapak Ibu Saudara sekalian, terima kasih buat Ibu Pendeta Esther Kurnia. Iya, Ibu Kurnia, bukan Kurniawan. Kalau Kurniawan itu laki-laki ya. Oke, Tuhan berkati Bu ya, pelayanannya mulai pagi ya, semangatnya semakin luar biasa. Kalau orang Medan bilang mulak poso, artinya tambah muda ya. Haleluya. Oleh karena itu Bapak Ibu Saudara sekalian, Ibu Esther ini minggu-minggu ini atau minggu depan kalau salah mau operasi kakinya satu lagi ya. Bukan biar kakinya langsing, bukan, tapi karena memang ada sedikit masalah jadi mau dioperasi biar lebih kuat lagi berdiri ya. Jadi ke depan enggak dipegang-pegang lagi tangannya. Haleluya, biar lebih kencang untuk melayani Tuhan. Amin. Haleluya. Ya, Bapak Ibu Saudara sekalian, jadwal kita perhatikan karena memang ada beberapa yang sudah jadwal di sini mereka tidak bisa hadir. Tadi pagi hadir tapi karena ada acara mereka tidak bisa. Ya, mereka mohon maaf, tetapi saya gantikan di sini, yaitu WL itu Bapak Yerika tetap, nanti Pak Martinus itu Pak Martinus diganti oleh Bapak Sali ya Pak ya, nanti buat singer di minggu depan ya, gak kemana-mana kan, belum ke Bali kan? Oke, ya minggu depan, nanti latihan selesai ini ya, oke siap? Hah? Nanti kita atur Pak doanya ya. Oke. Ya, oke. Terus untuk singer untuk mengganti Pak Fransiskus Fransiskus itu Bapak Sinaga ya. Pak Sinaga mana tadi ada? Oh ya Pak Sinaga ya. Oke, ya, kita begitu ya. Siap atau tidak siap? Harus siap. Iya, karena firman Tuhan katakan baik atau tidak baik waktunya, tetapi waktu kita baik semua. Seperti pagi siang ini Pak Lindon ya, itu sebenarnya bukan dia yang berdoa, tapi karena Pak Saud Pardosi itu ada acara hari ini pesta, jadi pagi dia datang sehingga dia berkata tolong digantikan ya. Jadi seperti itu. Jadi itulah pelayan Tuhan harus siap sedia. Amin. Haleluya. Nanti selesai ini latihan. Dan juga saya perlu sampaikan ibadah kita minggu depan seperti biasa, yaitu jam 8 dan jam 10 ya. Jadi Pak Harno juga nggak bisa datang karena memang ada acara kegiatan 2 hari mereka dalam pekerjaan mereka. Jadi mereka salam buat semua kita yang ada di tempat ini. Dan juga setiap pagi jam 4.40 dan jam 8 malam kita ada doa, baik doa pagi dan doa mesbah keluarga. Ya Bapak Ibu yang ada FB-nya tolong diperhatikan, tetapi kalau sudah ada YouTube-nya tolong itu di subscribe ya. Sehingga waktu ada video-video yang berikutnya tanpa saya kirim Bapak Ibu sudah langsung otomatis dapat. Amin. Subscribe itu gratis ya, gratis tidak bayar.
Oke, jadi Bapak Ibu Saudara sekalian, oke, saya rasa itu ya. Nanti selesai ini ada yang berulang tahun di hari ini ya. Istrinya Bapak ya, Demtri ya. Nanti boleh maju selesai mau doa berkat, nanti boleh maju ke depan. Nanti akan kita doakan. Terus Bapak Ibu Saudara sekalian, ada sedikit yang sudah saya utarakan pagi di sini buat jemaat-jemaat Tuhan. Coba buka dulu videonya yang tadi pagi sebentar ya, masih sebentar ya, sebentar. Ya coba bukakan dulu. Inilah Oke, perhatikan Bapak Ibu. akibat karena mesin air kami rusak. Harus ke sini terus, ke sungai terus. Kami cuci piring, juga cuci kain. Aduh, capek. Bawa ke sana, bawa ke sini. Inilah harus banyak-banyak, gak bisa seperti yang hidup air di kamar mandi itu. Bisa 1, 2, 10, harus banyaklah bawa ke sini, ke sungai ini. Itulah sungainya. Oke guys, doakan supaya kami bisa menjadi bor lagi. Direncanakan bor celup di 5.500.000. Tuhan Yesus memberkati. Belum sekalian tangkinya. Amin. Iya, jadi ini pergumulan seorang hamba Tuhan waktu saya melayani ke kampung kemarin. Ya biasanya kan mereka punya sumur bor ke bawah itu dan ada pompanya. Jadi karena sudah lama sekali dan di sana kan memang kampung itu dulu memang kampung itu rame dan bagus ya. Tetapi setelah dulu pernah ini ceritanya katanya beberapa waktu saya masih SMP. Dulu pernah ada dikatakan tiba-tiba satu malam itu kampung ini tiba-tiba ada seperti sungai satu dari situ langsung ke Sungai Asahan. Jadi mereka katakan ular naga lewat, itu ceritanya. Tetapi itu sekitar tahun 85-an ya, jadi artinya memang nyata. Dalam satu malam itu langsung terjadi parit semua, jadi sungai gitu, kira-kira segini lebarnya. Jadi kampung itu juga jadi longsor, jadi seperti itu. Jadi akhirnya mereka untuk cari air itu harus ngebor itu 60 meter. 60 meter. Jadi waktu saya kemarin sama Bapak di sana, bukan jarang mandi, tapi segan juga mandi. Karena harus mereka angkati dari bawah sekali untuk ke kamar mandi. Maaf, kalau saya mau buang air besar, saya nggak tega gitu mau nyiram karena mereka dengan tenaga ngangkatnya. Ya, jadi kebenaran gereja, pastori di situ dan mereka saya lihat, waduh ini luar biasa ya pelayanan mereka memang Tuhan pakai. Bapak Ibu udah pernah khotbah di sini hambanya yaitu Bapak Pendeta John Maruntung itu ya, yang sebagian udah kenal, sebagian belum kenal. Tetapi Bapak Ibu saya nggak lihat di situnya, tapi saya lihat pekerjaan Tuhan. Sebenarnya awal-awal saya nggak terlalu tertarik. Saya pikir ini kan pergumulan gerejamu, pergumulan gereja kami ya gereja kami kan seperti itu. Tetapi kenapa saya selalu terintimidasi gitu loh, teringat 5.500.000 sedikit kok kita nggak bisa bantu, saya pikir gitu kan. Akhirnya saya ngomong ke Bu Gembala, ya udah kalau Tuhan sudah bicara di hatimu ya udah utarakan. Karena membantu pekerjaan Tuhan memang itu tugas kita. Seperti firman Tuhan tadi nggak dibuka tadi ya, bahwa kita harus saling membantu terutama kawan seiman. Tadi pagi dibuka itu ayatnya waktu firman Tuhan tadi mungkin karena lihat waktu ya. Oke, jadi Bapak Ibu Saudara sekalian setelah itu kita doakan dan akhirnya saya posting lah itu di FB Bapak Ibu. Terus Ibu Yakni yang selama ini ikut pernah datang ke sini waktu ibadah pagi, dia langsung tersentuh dan dia digerakkan oleh Tuhan, yaitu dia memberkati 1.300.000. Berikan kemuliaan kepada Tuhan. Ya, jadi ini sesuatu hal yang saya lihat bahwa kita itu enggak usah hidup untuk sendiri lagi. Semakin kita hidup untuk diri kita sendiri, semakin jauh berkat kita. Tetapi kita buka hati kita buka gereja kita untuk mulai keluar memberkati. Haleluya. Ya, jadi mari Bapak Ibu Saudara sekalian, tadi pagi saya sudah utarakan dan tadi pagi langsung banyak yang respon.
Ya, banyak yang respon dan sudah terkumpul berapa tadi Pak? Coba dibuka dulu ya. Ya, saya rasa ini enggak terlalu sulit bagi kita karena kita semua diberkati. Kita mau menabur 20.000, 50.000, 100.000, no problem, iya kan? Karena itu bagi kita sedikit tapi bagi mereka sangat berarti. Saya rindu dalam minggu ini mereka sudah bisa kerjakan, ya. Jadi saya tawarkan kepada Bapak Ibu agar Bapak Ibu diberkati. Sebenarnya sih bisa saya tawarkan ke yang lain, itu gampang, tapi saya pikir mereka yang diberkati. Jadi perhatikan, jadi setiap ada seperti ini kita tangkap, karena gereja kita punya visi, punya misi Bapak Ibu. Kita nggak bisa ke sana, paling tidak dana yang kita punya, kenapa enggak kita tabur? Amin, haleluya, amin, iya. Oke, dari keluarga Pak Saud itu bukan 50.000, Komandan. Itu 500.000 ya, tadi pagi langsung dia langsung respon ya. Keluarga Ibu Yakni itu 1.300.000 betul. Terus Bapak Gembala 500. Terus keluarga Upung Rahel 100.000. Ibu Magdalena itu 100.000. Bapak Martinus, Pak Martinus saja seorang, maaf bukan melecehkan, tapi dia seorang tukang pangkas, dia hanya mengharapkan orang datang, apalagi saat-saat sekarang ini kan orang pangkas juga agak jarang karena memang karena COVID ini, jadi dia juga bisa menabur untuk ini. Jadi ini kita lihat hal-hal yang baik ya, bukan malah kita uang lagi. Bapak Edi ya itu 100.000, Rahel 200.000. Jadi tadi terkumpul berapa semua? 2.900.000. Kita kebutuhannya 5.500.000. Namun kalau lebih juga tidak ada masalah. Iya kan? Memberkati lebih daripada kebutuhan itu saya rasa lebih luar biasa. Karena begini Bapak Ibu, saya ambil dalam diri saya, kalau saya sebagai gembala seperti itu, pasti nangis saya, doa saya pasti bertalu-talu. Saya waktu doa pagi di situ, ikut 3 hari saya doa pagi di situ, kita didoakan loh di tempat ini. Bahkan jemaat-jemaat didoakan mereka juga. Saya tanya kepada jemaatnya, memang saya orangnya kan kepo juga seperti Bu Esther bilang. Saya tanya begini, apakah setiap hari, setiap pagi didoakan seperti ini? Dia bilang, memang Pak setiap pagi kita doakan. Tetapi orang yang didoakan begitu banyak. Hamba Tuhan di sana dicetak, dikirim ke sini. Mereka banyak yang tidak respon. Tetapi saya rindu kita respon, amin. Haleluya. Iya, jadi seperti itu Bapak Ibu. Saya lemparkan kepada Bapak Ibu, kekurangannya kurang berapa ini Pak? 2.600.000. Tapi kalau lebih tidak ada masalah. Ya, kita korbankan karena tadi dibilang apa? Belum tangkengkinya, katanya maksudnya tangkinya itu penampungan airnya. Ya, jadi kalaupun kita hanya dapat hanya untuk ngebor dan satelitnya itu harus satelit karena udah dalam sekali seperti Pak itu satelit. Ya. Gimana Pak? Iya, makanya seperti itu ya. Jadi paralonnya juga katanya paralon khusus, enggak paralon biasa. Karena pasir kalau dia longsor dia bisa patah, pecah. Iya. Oke, siapa yang bisa angkat tangan duluan? Saya ya Bu. 500, Bapak Kimsi 500. Berikan kemuliaan bagi Tuhan. Amin. Oke. Oh, Pak Titus 1 juta. Haleluya. Ibu Yeni 200, puji Tuhan, dicatat kontan, iya memang harus kontan, ya jangan 1 juta nanti tahun depan bayarnya itu mah bikin repot. Ada yang lain ayo? Jangan lihat dulu jumlahnya ini, Bapak Ibu menabur enggak apa-apa, nanti ada pekerjaan Tuhan di mana kita akan tabur lagi ya. Oke, di mana? Ada lagi? Ibu Jelisna 100, enggak apa-apa, jangan malu-malu, 100, jangan nunduk, 100, itu bantu mantap. Oke, dengan iman, ada lagi? Oh Pak Sali 1 juta, haleluya luar biasa. Ini kesempatan kita menabur, ada lagi enggak? Ibu Stephen 100, iya seorang, oke enggak enak ngomongnya. Oke ada lagi, ayo biar kita doa berkat, ada lagi? Cepat-cepat dari saya sini, mana? Ibu Rika berapa? 100, Pak Arifin 300, oke ada yang lain? Oke biar kita tutup. Hitungan yang ketiga. Anak-anak muda yang kerja enggak ada yang angkat tangan? Saya berdoa loh begini, Tuhan berkati anak-anak kami Tuhan, agar anak-anak kami ini bisa mengembangkan pekerjaan Tuhan begitu. Ada yang lain? Timi gak ada suaranya.
Waktu kita banyak kebutuhan, kita menabur, berkatnya melimpah. Ada? Ada yang lain? 200 timi, iya. Saya harus support anak-anak saya agar mereka kelak diberkati. Haleluya. Ada yang lain? Oke? Sudah? 1, 2, 3. Berikan kemuliaan bagi Tuhan. Haleluya. Ya, puji nama Tuhan, berarti 6.400.000. Amin. Tadi kebutuhannya 5.500.000. Kalau beli tangki 1 juta jadi berapa? 6.500.000. Iya. Enggak, 1 juta katanya tangkinya. Berarti kurang 100. Iya, misi nyumbang 100. Dari kas misi maksudnya ya, enggak apa-apa ya. Oke, siap? Jangan nanti bersungguh-sungguh di sini ya kan? Ya, jelas ya? Oke, saya rasa itu aja. Iya, apa ini? Bisik-bisikin. Ini provokator bukan? Siap ya? Jadi 6.500.000 nanti kasih ke Pak Arifin, nanti Pak Arifin yang transfer ke sana. Jadi bukan saya. Siap? Nanti ini akan saya buat di FB, nama-namanya semua. Jadi pendeta di sana, dia tahu bahwa itulah dananya. Sehingga tidak ada udang di balik rempeyek. Amin, haleluya, kita transparan. Ya kan banyak begini, ada pergumulan hamba Tuhan, ya saya bukan bilang siapa, ya tapi ada seperti itu, dibawa pergumulannya tetapi untuk sendiri, dapat sekian dikasih sekian, saya nggak mau. Dosa itu menghambat berkat. Jadi mari Bapak Ibu kita terang terus terang. Berikan kemuliaan bagi Tuhan kita. Haleluya. Amin. Saya berdoa bagi Bapak Ibu Saudara sekalian yang menabur hari ini diberkati Tuhan. Dan yang belum menabur saya berdoa Bapak Ibu diberkati. Kalau ada pekerjaan-pekerjaan atau misi keluar ke depan ataupun ada seperti ini, Bapak Ibu bisa menabur. Amin. Setuju? Haleluya. Semua kita diberkati. Mari kita bangkit berdiri, kita akhiri ibadah kita yang luar biasa ini. Kiranya, mari istri daripada Pak Menteri boleh maju ke depan. Yang berulang tahun pas hari ini boleh maju, kita doakan. Haleluya. Yang berulang tahun pas tanggal 10 bulan 10 2011. Oh haleluya, 2021. Daerahku dan kiranya dan kiranya tanganmu menyertai aku dan melindungi aku daripada, angkat tanganmu, daripada malapetaka, oh sehingga kesakitan tidak menimpa aku. Kiranya dengan setengah suara saja Bapa dalam surga, di ulang tahunnya yang sekarang, urapi dia dengan urapan yang baru, dan dia menjadi seorang istri, seorang ibu yang dewasa secara rohani, mengatur rumah tangga dengan baik. Bahkan hikmat Tuhan turun di ulang tahunnya yang sekarang, semakin bertambah-tambah sukacitanya. Dalam nama Yesus, apapun yang menjadi doa-doanya, biarlah berkat Allah tercurah. Suaminya berkati, pekerjaannya pakai dia lebih heran lagi. Bahkan anak-anaknya diurapi, bayinya diberikan kesehatan sempurna. Dalam nama Yesus, dalam nama Yesus, berbahagialah karena Tuhan menyertai, memberikan umur yang panjang kepadamu, keluar masukmu selalu Tuhan pelihara. Terima kasih Bapa, kamu berdoa, nyatakan kuasa-Mu, urapi dia dengan urapan yang baru, berikan kesehatan yang sempurna, kekuatan daripada Tuhan. Hamba-Mu percaya bahwa pemeliharaan Tuhan sempurna atasnya. Dalam nama Yesus, dalam nama Yesus. Ulang tahun juga enggak? Oh, dalam nama Yesus,
Haleluya. Bahkan om berdoa saat ini buat Ratna yang berulang tahun pas di hari ini. Urapi dia, pakai lebih lagi melayani Tuhan dan kesehatan yang sempurna, bahkan bertambah dewasa secara rohani. Dalam nama Yesus, berkati orang tuanya agar bisa membiayai setiap kebutuhannya, baik dalam studinya. Dalam nama Yesus. Haleluya. Kiranya, mari angkat tanganmu Bapak Ibu Saudara sekalian. Tanganmu menyertai aku dan melindungi aku daripada yes, mari aminkan, imani. Oh Jesus, oh amin, amin. Tidak menimpa aku sehingga kesakitan, tidak menimpa aku. Tidak menimpa aku. Haleluya, haleluya, haleluya. Terima kasih Tuhan. Pada siang hari ini kami mau pulang dari tempat ini. Kami percaya taburan yang kami tabur buat pekerjaan Tuhan di tanah Jawa, Siantar, biarlah mereka yang menabur diberkati. Amin. Bahkan yang belum sempat menabur hari ini berkati mereka. Amin. Agar di saat-saat ke depan mereka bisa menabur. Yes. Kan dana ini akan kami kirimkan ke sana, dipergunakan dengan baik. Amin. Untuk pekerjaan Tuhan, dan banyak jiwa dimenangkan. Amin. Oleh karena pelayanan hamba-Mu di sana. Oleh karena itu Bapak Ibu Saudara sekalian, angkatlah kedua tanganmu, aminkan setiap doa-doa ini. Bila engkau bekerja di minggu ini, biarlah hasilnya melimpah-limpah. Karena diberkatilah rumah tanggamu, Amin. diberkatilah suamimu, Amin. diberkatilah istrimu, Amin. anak cucumu, Amin. pekerjaanmu, Amin. bahkan di bisnismu. Amin. Kita pulang dari tempat ini membawa berkat anugerah daripada Allah Bapa, cinta kasih daripada Tuhan Yesus Kristus, dan persekutuan yang manis daripada Roh Kudus menyertai bahkan menghibur kita mulai hari ini sampai selama-lamanya. Bapa.